Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita semua. Insyaallah ini adalah kajian pembukaan membaca tulisan kami, Kutitip Bingkisan Hati Ini Untukmu, yang kami tulis, kami susun jadi satu untuk setiap yang istimewa di hati kami. Mereka adalah Abdul Malik, Fatimah, Abdul Alim, Abdul Karim, teman-teman yang bermajelis bersama kami, saudara-saudaraku yang seiman, dan setiap pembaca atau yang mendengarkan risalah ini. Sebenarnya kumpulan tulisan ini adalah tulisan kami untuk santri-santri, murid-murid kami di MSUTQ Al-Furqan. Kemudian kami sempurnakan, tambahkan untuk teman-teman, saudara-saudara kami lulusan PKBM Permata Sunnah paket A hingga tercetak di Sidoarjo bulan Zulhijjah tahun 1441 atau Juli 2020 yang lalu. Bahwasanya tulisan ini adalah pesan cinta kami kepada mereka tatkala berpisah dengan kami. Jadi kami harapkan tulisan ini bermanfaat bagi mereka tatkala mereka berpisah dengan kami. Dan selama pergaulan antara kami dengan mereka, tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan, bahkan kezaliman. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati mereka dan merahmati kaum muslimin. Dan kami di sini kami mohon maaf, mohon kerelaannya, karena kami adalah manusia biasa, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap keturunan Adam itu banyak bersalah, dan sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang banyak bertobat kepada Allah. Maka kami pun bertobat kepada Allah dan sebenar-benarnya. Kemudian kami mohon maaf dan keridhaan kepada mereka. Kami mengakui bahwa pada diri kami ini memang banyak sekali kekurangan. Tidaklah aku mensucikan diriku ini. Dan alangkah indahnya yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf tentang ucapan beliau alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sebagaimana dikatakan, setiap pertemuan di dunia pastilah ada perpisahannya. Maka perpisahan itu sudah terjadi, dan saat kami tulis ini perpisahan itu sedang berproses. Maka terdiri berharap rahmat kepada Allah akan menjadikan perpisahan ini sebagai pintu kebaikan bagiku, bagi kami, dan kepada mereka atau kepada antum semua. Bahkan justru kami tidak berharap perpisahan itu
menjadikan terbukanya pintu keburukan atau pintu dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Mufrad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya, karena bisa jadi ia akan menjadi orang yang paling kamu benci di suatu hari nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, karena bisa jadi ia akan menjadi orang yang kamu cintai suatu hari nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah merahmati kami. Aku ingin hubunganku dengan hubunganmu, antara aku dengan dirimu, adalah hubungan yang istimewa. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi mereka dengan naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungan darinya. Yang pertama dari 7 golongan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang meninggalkan kezaliman semampunya dengan usaha sehingga terwujudlah keadilan. Ini yang pertama, yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Dan kami berharap kepada saudara-saudara kami penuntut ilmu lulusan MSUTQ Al-Furqan PKBM Permata Sunnah paket A masuk dalam nomor 2 dari 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang syabun nasya'a bi ibadatillah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yani seorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, selalu merindukan masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang inilah yang kami inginkan antara kami dengan antum. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka bersama dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pria yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik, lantas dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yani yang keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lantas air matanya mengalir. Saudaraku yang sangat kubanggakan, semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu. Tidak jarang aku mendengar pembicaraan dan obrolan orang tuamu atau dari guru-gurumu yang lainnya, bahwasanya engkau mencintaiku. Maka aku sangat senang apabila hal itu benar adanya.
Dan aku berharap cinta itu cinta karena Allah. Dan untuk mereka yang mencintaiku, untuk antum yang mencintaiku karena Allah, maka aku ucapkan ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Kemudian bingkisan hati ini adalah lembaran-lembaran yang bergoreskan tinta, cerminan hatiku yang ingin kutitipkan untukmu, pesan dan wasiat cinta yang ingin kuutarakan dan kusampaikan dari hati ke hati, dengan harapan agar Allah memberi manfaat kepadaku dan kepadamu di kemudian hari, yakni pesan cinta seorang ayah kepada putra-putrinya, pesan cinta seorang guru kepada muridnya, atau pesan cinta antara dua saudara yang saling mencintai karena Allah. Maka untukmu saudaraku yang kusayangi karena Allah, padamu kutitip bingkisan hati ini untukmu. Bingkisan hati yang kutulis dengan cinta dan air mata, cinta tulus dan penuh harapan dari relung sanubari terdalam, air mata persahabatan yang bercampur suka dan duka, dengan harapan sampai kepada hatimu yang bersinar terdalam. Bingkisan yang kuisi dengan nasihat tulus dan surat cinta dari teladan umat yang termulia dan penuh kasih. Dan tak lupa aku sisipkan bekal untukmu meraih cita-cita, kebahagiaan, kemuliaan, dan meraih ridha Rabbil Izzah. Sekiranya suatu hari Allah mempertemukan kita kembali, hatiku ini berharap kepada ilahi keindahan dan berkah. Keindahan kasih sayang terjalin dan nampak dari hati, berkah teriring hingga perjumpaan dengan Sang Maha Pengasih. Saudaraku fillah, semoga Allah memberkahimu dimanapun engkau berada. Ketahuilah bahwa sengaja aku tulis pesan hatiku ini dan kukumpulkan dalam satu bingkisan berupa buku, berharap bingkisan ini tidak sekedar engkau baca dan menghatamkannya kemudian engkau simpan, atau sekedar engkau jadikan pajangan di lemarimu menghias rumah atau sudut rumahmu. Namun aku sangat berharap bingkisan hati ini menjadi nasihat, pengingat, motivasi, wasiat serta bekal bagimu dalam mengarungi bahtera hidup di dunia yang fana menuju kampung keabadian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan, nasihat, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman saja. Dan dari Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah, semoga Allah meridhai beliau, Nabi SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah agama nasihat. Dan semoga niatku hingga bingkisan ini berada di tanganmu atau sampai ke hatimu, Allah tuliskan untukku ampunan, Allah tuliskan untukku kasih sayangnya, ridhonya di catatan amalku, sehingga aku sangat berharap terwujudnya kesempatan bertemu dengannya dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah telah menuliskan, mencatatkan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah jelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan namun belum sempat mengerjakannya, niscaya Allah catat di sisinya sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Apabila dia berkeinginan akan hal
itu untuk dia kerjakan. Kemudian dia ternyata Allah berikan nikmat berupa dapat melakukannya. Niscaya Allah akan catat di sisinya 10 kali lipat kebaikan, hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan kejelekan namun tidak melakukannya, justru dia meninggalkannya, karena Allah, niscaya Allah catat di sisinya sebuah kebaikan yang sempurna. Karena dia meninggalkan keburukan karena Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila dia berkeinginan akan suatu dosa, keburukan, lalu dia kerjakan, niscaya Allah catat sebuah kejelekan baginya. Dan sengaja aku sampaikan di lembaran-lembaran kutitip bingkisan hati ini untukmu dalil-dalil nas-nas dari Al-Quran, As-Sunnah, tidak hanya sekedar terjemahannya, tapi kami sampaikan nasnya, lafadznya. Bagaimana mungkin engkau dan aku ridha bahasa manusia menyibukkan kita dari bahasa Allah, Al-Quran, bahasa Arab, yakni bahasa Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan selanjutnya dengan memohon hidayah dan taufik serta pertolongannya, maka dengarkanlah nasihatku ini, simaklah pesan hatiku ini. Mungkin ini dulu yang bisa kami baca dari risalah kami, kutitip bingkisan hati ini untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan isi hatiku ini kepada antum, kepada mereka yang istimewa di hatiku, dan menjadikan apa yang aku tulis, apa yang aku sampaikan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.